Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini masih TOEFL Strategy, yaitu tentang reading comprehension. Kita akan ngebahas jenis strategi dalam menjawab jenis pertanyaan soal, yaitu unstated detail question. Setelah sebelumnya kita bahas stated, yang mana di situ dinyatakan bahwa informasinya ada di dalam paragraf dan tersurat ya, eksplisit. Nah, unstated juga tersurat atau eksplisit dinyatakan tidak ada di dalam paragraf. Jadi unstated detail question itu adalah informasi yang memang tidak dinyatakan di dalam paragraf ataupun wacana. Dengan arti kata, jawaban yang betulnya adalah jawaban yang memang kita tidak temukan informasinya di wacana atau kita temukan tapi berbeda. Apa maksudnya itu? Kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Sebelumnya kita akan bahas dulu ciri-ciri dari pertanyaan terkait dengan unstated detail question. Jadi, rata-rata pertanyaan yang menanyakan unstated itu akan selalu ada kata not dan except yang dicetak huruf kapital. Jadi, dibuat dalam bentuk huruf kapital. Untuk supaya yang membacanya mewaspadai bahwa ini menanyakan tentang pernyataan ataupun tidak disebutkan di dalam wacana ataupun paragraf. Cara di mana kita bisa temukan jawabannya sama seperti stated, unstated, implied tidak disebutkan di line berapanya kita harus temukan. Makanya kita pakai strategi supaya cepat, yaitu kita akan merujuk pada soal sebelumnya. Seandainya unstated ini ada di soal 10, maka untuk mencari unstatednya kita berpatokan pada soal sebelumnya nomor 9. Seandainya nomor 9 itu ketemu jawabannya di line misalnya 20, maka kita mencari unstated mulai dari line 20. Ini tujuannya untuk menghemat waktu kita mencari jawaban, karena susunan pertanyaan disesuaikan dengan susunan ide di paragraf. Seandainya ini soal nomor 10, nggak akan mungkin ketemu di paragraf 1, pasti ketemunya di paragraf terakhir. Dia disusunnya berurutan. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Untuk poin 1 dan 2 sama dengan stated, yaitu kita akan mencari keyword atau key idea di pertanyaan, apa pertanyaan yang ingin kita cari di wacana. Yang kedua, setelah itu kita cari key idea-nya di dalam paragraf atau wacana, ingat dalam bentuk sinonim lagi ya. Jadi bukan kata yang persis sama, tapi idenya yang saja yang sama. Nah, bedanya kalau di stated poin ketiganya kan kita baca dan kita pahami kalimatnya, baca berulang sampai paham, kemudian baru cari ide yang sama di dalam option. Tapi kalau unstated sedikit lebih ringkas caranya. Kita setelah ketemu kata kunci itu di dalam wacana, kalimatnya kita ketemu tuh, kita nggak perlu baca dulu, kita langsung cek option satu persatu. Kira-kira option A ada atau tidak di dalam kalimat tersebut dijelaskan. Kalau ada, pastikan dia benar. B, C juga begitu. Jadi kalau A, B, C ada dan benar, maka yang delta tidak usah dicek, langsung kita jawab delta saja untuk menghemat waktu. Karena pasti delta yang salah. Jadi sebenarnya unstated ini lebih gampang daripada stated. Mencari jawaban unstated lebih gampang daripada stated. Jadi biasanya urutan mengerjakan soal itu kita kerjakan dulu yang reverse tuh, karena disebutkan lainnya same meaning, baru setelahnya unstated, baru stated. Karena unstated itu lebih ringkas mengerjakannya daripada stated. Kita kasih contoh. Which of the following is not true about the selection of Johannesburg? Jadi kata kuncinya selection. Maka kita scanning di dalam paragraf kita, selection ternyata ketemu di line terakhir dengan kata yang berbeda, yaitu chose. Jadi chose-nya dalam bentuk kata kerja, selection dalam bentuk kata benda, tapi maknanya sama-sama, yang satu memilih, yang satu pemilihan. Kalau kata pertanyaan, pemilihan kota Johannesburg. Kalau kata teks, memilih. Jadi katanya, kita nggak usah baca kalimatnya, pokoknya udah ketemu itu kata kuncinya. Maka kita akan cek optionnya yang pertama. It did not give much problem to the colonists, katanya. Kita cek apakah ada. The colonists chose it because it has less challenge. Challenge dan problem memiliki makna yang sama.
cuman konotasinya berbeda. Kalau si challenge lebih positif, si problem lebih negatif. Tapi secara makna sama-sama tidak memberikan banyak masalah pada si koloninya. Maka alpha benar, ada dan benar. Bravo, there were no many mosquito. Kita lihat, it had less challenge with the soil drainage and mosquitoes. Nah, berarti ini benar juga, sama. Walaupun kalimatnya berbeda, katanya nggak terlalu banyak nyamuk kalau di Bravo. Kalau di Wacana dia bilang less challenge, tantangannya sedikit berkaitan dengan nyamuk. Maka Bravo juga ada dan benar. Sekarang kita cek Charlie. Katanya soil drainage were the main problem, masalah utama. Sementara kalau kata di dalam paragraf dia bilang less challenge with soil and mosquito. Berarti ini memang ada diterangkan tapi salah, berbeda. Maka jawaban Charlie adalah jawaban dari unstated detail question. Itu ya yang dinyatakan tapi salah. Kita lihat pula delta, the friendly local people. Di sini nggak ada diterangkan, di kalimat tersebut tidak ada diterangkan tentang local people. Ini juga salah. Tapi sebenarnya di TOEFL jawabannya cuma satu. Ini kita kasih contoh saja. Jadi jawaban unstated itu yang pertama seperti Charlie, ada tapi berbeda. Atau delta, memang sama sekali tidak ada. Jadi kalau udah ketemu pertanyaan yang not dan except-nya dicetak huruf besar, maka itu pertanyaannya tentang unstated. Caranya cari kata kuncinya, kemudian cek option satu persatu apakah dia ada dan benar. Kalau dia tidak ada, maka itu jawabannya. Atau kalau dia ada dan berbeda, maka itu juga jawabannya. Oke, semoga bisa dipahami, semoga bisa membantu. Sukses dalam ujian TOEFL-nya, terutama untuk reading comprehension. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.